Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung, dan saya percaya bahwa kabar teman-teman luar biasa hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di channel ini kita akan belajar bersama tentang kisah-kisah inspiratif dalam kehidupan. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana pola Tuhan memproses kehidupan kita manusia yang diciptakan spesial olehnya. Oke teman-teman, kemarin ketika saya keluar dari kosan, saya pengen jalan-jalan melepaskan penatnya. Jadi saya tiba di sebuah lampu merah ya, lampu lalu lintas. Dan kita tahu bahwa ada lampu lalu lintas itu ada 3 warna, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Selama hampir 1 menit saya berhenti tepat di depan lampu lalu lintas itu, karena saya menjadi orang yang pertama di depan sana. Ketika saya melihat itu, saya mendapatkan sebuah inspirasi bahwa lampu lalu lintas itu sama seperti polanya Tuhan dalam memproses kehidupan kita manusia. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, pola itu akan Tuhan gunakan dalam memproses kehidupan kita. Ya, oke teman-teman, kita akan belajar apa ketika lampu itu berwarna merah. Ya, ketika warna merah, cenderung kita untuk berhenti di lampu merah kan? Lantas kenapa kita bisa berhenti di lampu merah? Bukan karena kita taat aturan, bukan karena kita anak yang takut Tuhan, jadi kita harus berhenti di lampu merah. Tidak, itu karena kita mengerem kendaraannya, bukan? Tapi itu bukan itu yang kita bahas teman-teman. Ya, kita akan membahas apa sih makna lampu merah itu dalam kehidupan kita. Lampu merah menunjukkan bahwa kehidupan kita ada waktunya untuk stagnan, untuk berhenti sementara. Sebelum engkau melanjutkan ke perjalanan yang lebih jauh, ada waktunya engkau untuk berhenti sementara. Berhenti sementara dalam hal ini kamu akan mengalami yang namanya tantangan dalam kehidupan, kamu akan mengalami yang namanya tekanan-tekanan dalam kehidupan, kamu mengalami yang namanya kegagalan-kegagalan dalam kehidupan, kamu akan mengalami yang namanya berbagai hal yang membuat duka di dalam hatimu. Nah, itu teman-teman. Lantas sebelum lampu hijau nyala, biasanya ada lampu kuning yang harus menyala. Ya teman-teman, ada lampu kuning, tapi ada juga lampu merah yang langsung ke hijau. Itu semua tergantung dari sistem pada mikrokontrolernya. Ya, mikrokontroler itu apa ya? Kita tidak akan membahas itu di sini. Oke teman-teman, lampu hijau, lampu hati-hati atau kuning ini adalah warning bagi kehidupan kita. Tuhan pun kadang-kadang menggunakan warning ini bagi kehidupan kita. Sebelum kamu ke merah, sebelum kamu ke hijau, biasanya Tuhan selalu memberikan tanda-tanda bahwa kamu akan menuju merah atau kamu akan menuju hijau. Lampu hijau teman-teman, itu artinya kita menikmati yang namanya kebebasan. Kamu sedang melanjutkan perjalanan menuju perjalanan selanjutnya. Kamu menikmati perjalanan selanjutnya, itu artinya berkat Tuhan sedang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Waktunya kita menikmati berkat itu. Dan ingat, selalu ada warning tadi ya, ketika kamu sedang diberkati, ingatlah akan penciptamu. Ingatlah bahwa kamu akan menghadapi lagi yang namanya lampu merah. Ada waktunya kamu merah, ada waktunya kamu akan hijau. Tuhan lakukan itu buat apa? Kamu tidak akan pernah naik level ketika kamu tidak mengalami yang namanya lampu merah dalam kehidupan. Kamu tidak akan pernah belajar jika kamu tidak mengalami yang namanya lampu merah dalam kehidupan. Jadi lampu merah itu penting ya teman-teman. Penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Waktunya kamu berhenti sementara untuk evaluasi tahap apa yang akan kamu lakukan untuk kamu proses selanjutnya. Apakah kamu akan start dengan gigi 1? Apakah kamu akan start dengan gigi 2, gigi 3, atau gigi 4? Atau kamu langsung gas tinggi menggunakan automatic? Itu teman-teman. Tapi ingat,
bahwa ini adalah cara Tuhan supaya kamu naik level. Iya kan? Seorang siswa ataupun mahasiswa pasti mengalami yang namanya ujian. Ya, supaya apa? Supaya naik kelas atau naik semesternya. Oke teman-teman, saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf memulai kehidupannya dengan lampu hijau. Ya, ketika dia lahir, dia menjadi seorang anak kesayangan ayahnya, anak manja istilahnya di sana. Bahkan Yusuf diberikan jubah terbaik oleh bapaknya, sehingga menimbulkan kecemburuan dari kakak-kakaknya yang lain. Ini sudah menjadi warning lampu kuning bagi Yusuf. Yusuf menikmati warna hijau itu selama 17 tahun bersama ayahnya. Kemudian waktunya Yusuf menghadapi yang namanya lampu merah dalam kehidupannya. 13 tahun Yusuf diproses oleh Tuhan. Pertama, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Yang kedua, dia menjadi budak. Bayangkan, dia tadi anak emas selama 17 tahun bersama ayahnya, tapi saat ini dia menjadi sampah. Jadi budak itu istilahnya itu di masa itu dia lebih rendah dari yang namanya binatang peliharaan. Budak itu hampir nggak ada nilai lagi. Jadi suka-suka Tuhan ketika saya membeli seorang budak itu di zaman itu. Dan itulah status Yusuf. Dia menjadi budak dari Potifar. Yang ketiga, Yusuf mengalami yang namanya godaan dari Tante Poti. Ya, Tante Poti ini ternyata suka berondong. Jadi Yusuf dikatakan di sana bahwa Yusuf ini elok dan manis orangnya. Asik. Tante Poti menggoda Yusuf, tapi untungnya Yusuf menjadi adalah pribadi yang takut akan Allah, sehingga dia melepaskan diri dari godaan itu. Yang ketiga, Yusuf dipenjara karena dikhianati oleh Tante Poti tadi. Gara-gara Yusuf tidak mau, akhirnya Yusuf dipenjara. Kan melawan bos ini, ya kan? Tidak mau menuruti keinginan bos untuk dengan Tante Poti tadi. Akhirnya Yusuf dipenjara. Di penjara Yusuf dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Ada 2 orang juga yang masuk kemudian di penjara, orang-orang kepercayaan Firaun masuk penjara, dan Yusuf menolong kedua orang ini untuk menerjemahkan arti kedua mimpi mereka. Tapi Yusuf pesan, ingat yang beta kalau bersama sudah keluar. Tapi 2 tahun orang itu lupa akan permintaan Yusuf tadi. 2 tahun kemudian baru ingat, oh iya, ada Yusuf dulu minta tolong. Ada Yusuf yang pandai menerjemahkan mimpi. Akhirnya waktunya Yusuf menikmati lagi yang namanya lampu hijau, yaitu dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Semua dipercayakan Firaun kepada Yusuf, tapi hanya tahta yang tidak dipercayakan kepada Yusuf. Waktunya Yusuf menikmati lampu hijau itu. Ya, dalam perjalanan kehidupan Yusuf selanjutnya, Yusuf terus menikmati lampu hijau itu. Ya, hal yang sama pun akan terjadi kepada kita. Mungkin kita tidak seperti kisahnya Yusuf yang mengawalinya dengan lampu hijau, atau mungkin kita mengawali kehidupan kita dengan lampu merah. Tapi ingat, Tuhan tidak selalu lampu merah itu akan menyala bagi kehidupanmu. Ada waktunya kamu akan melangkah di lampu hijau. Nikmati setiap berkat Tuhan, teman-teman. Nikmati setiap proses Tuhan, karena itu semua untuk kebaikan kita. Terima kasih.